materi. Ya, silakan di on cam aja ya. Kecuali yang susah sinyal. Mana nih yang presentasi? Tadi kelompoknya Mas Nur Fauzi. Ada Mas Yulin juga, ada Bisa, Amin, Milatri, Hanifah, Anis Fitria. Oh, Mas Yulin bukan, yang presentasi apa nih? Yang apa? Share materi siapa ini? Iya Pak, ini Hani mau sasihin materinya. Oke, silakan Mbak Hani. Banyak. Mas Nur Fauzi udah siap-siap presentasi ini. Ya Pak. Ketua kelompoknya siapa nih? Mas Nur Fauzi. Ya. Terus bisa mengkoordinasi apa pembagian tugas dan lain sebagainya gimana? Mbak Yunisa. Oh, Mbak Yunisa yang mengatur. Yang bagi. Oke. Ini Mbak Haninya kemana? Mungkin anggota yang lain bisa bantu share materinya. Apa harus ini ya? Loading Mbak. Kan saya aja bisa cepat loh ya. Kelihatan kan? Kelihatan Pak. Tapi kan harusnya bukan saya. Saya stop. Harusnya secepat itu gitu loh, makanya satu kok lama banget gitu. Yang lain kan bisa ambil di download dari WA kan tadi kalau melakukan hal yang sama bisa download dari WA-nya kemudian tinggal di. Ada yang pakai laptop ya? Mohon maaf Pak. Ya. Mohon maaf, izin perwakilan dari kelompok untuk share screen.
Silakan langsung aja. Ditunggu tadi Mbak Ani. Baik, Pak. Belum muncul. Nah, mungkin siap. Ya, sudah muncul. Silakan. Ada yang rekam ya? Oke. Pak. Langsung nih Pak ya. Langsung aja, langsung. Teori produksi atau biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Setiap pengusaha harus dapat menghitung biaya produksi agar dapat menetap harga pokok barang yang dihasilkan. Untuk menghitung biaya produksi terlebih dahulu harus dipahami pengertiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Teori biaya produksi berkaitan dengan teori fungsi pengeluaran. Keduanya membedakan analisisnya kepada jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya juga dipengaruhi oleh hukum produksi marginal yang makin berkurang. Jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Jangka panjang yaitu waktu di mana semua faktor dapat mengalami perubahan. Baiklah, akan dilanjut teman saya. Kurva jangka panjang. 1. Kondisi tersebut tidak terjadi dalam jangka panjang karena faktor produksi dapat berubah. 2. Dalam jangka pendek, faktor produksi bersifat tetap menyebabkan biaya marginal naik seiring dengan jumlah output. 3. Karena skalanya tidak tetap, kurva jangka panjang menjadi lebih kompleks dan lebih sulit digeneralisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Arah jangka panjang. Pada kondisi jangka pendeknya, TR lebih besar dari TC, keputusan jangka pendeknya P sama dengan MC beroperasi, keputusan jangka panjangnya memperbesar masuknya perusahaan baru. Rugi. TR lebih besar sama dengan TVC, keputusan jangka pendek P sama dengan MC beroperasi, kerugian lebih kecil dari FC. Keputusan jangka panjang memperkecil keluar dari industri. Rugi. TR lebih kecil sama dengan TVC. Keputusan jangka pendeknya menutup usaha, kerugian sama dengan FC. Keputusan jangka panjang memperkecil keluar dari industri. Ini dilanjutkan teman saya, Pak. Skala produksi. Skala produksi adalah
Perubahan skala output atau hasil produksi sebagai akibat dari penggandaan faktor dari produksi yang digunakan. Contoh skala produksi. 1. Dalam jangka pendek, analisis dilakukan dalam skala tetap. 2. Bentuk kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC tergantung pada bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan ukuran operasinya. 3. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memilih skala operasinya. 4. Jika perluasan skala produksi menurunkan biaya rata-rata, ini disebut skala ekonomi. 5. Keputusan jangka panjang tergantung pada kemungkinan biaya pada setiap skala operasi. 6. Skala yang lebih besar dapat menurunkan biaya produksi dan sebaliknya. 7. Apabila biaya rata-rata tidak berubah saat skalanya berubah, disebut hasil konstan. 8. Dalam teori perusahaan dapat memilih skala operasi yang mana saja, sehingga harus menganalisis banyak kemungkinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang atau long range average cost atau LRAC yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Bentuk kurva biaya rata-rata jangka panjang atau long range average cost atau LRAC tergantung pada bagaimana biaya berubah bila skala operasinya berubah. Materi selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Skala ekonomi. Skala kegiatan jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Skala ekonomi berarti penurunan biaya per unit output yang muncul pada skala yang lebih besar. Hasil bertambah ketika skala meningkat, dengan kata lain, ketika peningkatan sekian persen, input diikuti oleh peningkat output yang lebih dari sekian persen. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sumber skala ekonomi ada 4. Yang pertama, penggunaan satu fasilitas secara bersama. Yang kedua, teknologi produksi massal. Yang ketiga, diskon bahan baku. Yang keempat, penghematan biaya overhead. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Skala optimal. 1. Sebagian industri mengalami LRAC yang bersifat skala ekonomi. Yang kedua, sebagian industri pada titik tertentu kurva LRAC menjadi konstan. Yang ketiga, industri lain LRAC meningkatkan atau mengalami skala disekonomi. Yang keempat, skala optimal adalah skala yang meminimalkan AC. Selanjutnya, dengan adanya keterbatasan waktu, maka kejutannya akan kita bagi. Setiap orang maksimal 5 pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kelompok 2 ya. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 dari untuk materi teori biaya dan output jangka panjang. Dan kira-kira teman-teman gimana? Apakah ada yang ditanyakan, ada yang masih belum mudeng, atau silakan ditanyakan dulu, atau mau pesan dari saya dulu. Nanti pertanyaannya silakan disambung via WA atau chat di sini, itu ya. Oke, mohon izin. Ya, terima kasih teman-teman. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok tentang teori biaya dan keputusan output jangka panjang. Kita bicara mengenai tindak lanjut dari kemarin yang sudah kita bahas mengenai teori produksi. Kan kalau teori produksi kita berbicara bagaimana kombinasi
digunakan secara efisien oleh perusahaan dari sisi apa? Dari sisi kuantitasnya, sehingga kita akan iso kuan dan iso cost-nya, ya kan? Bagaimana mencapai titik optimum untuk memproduksi suatu barang. Kemarin kalau dengan satu input kita pakainya adalah hukum law of diminishing return, artinya pertambahan yang semakin berkurang, ya kan? Kita mencari titik optimum produksinya itu dari jumlah optimum yang dihasilkan. Sebentar, tak ambilkan biar ada gambarannya. Saya singgung sedikit materi. Izin share screen ya teman-teman kelompok 1 ya, sebagai yang punya apa? Yang punya ruang. Saya hanya menunjukkan. Oke, kalau kita bicara hanya satu output, artinya output hanya dipengaruhi oleh satu faktor produksi. Masih ingatan teman-teman? Ya kan? Hanya satu faktor produksi. Nah, di sini yang diambil adalah labor. Nah, bagaimana sifatnya? Dia menganut law of diminishing return. Artinya apa? Ini adalah law of diminishing return dan tambahan yang semakin berkurang hanya apabila menggunakan satu output. Nah, bagaimana kurvanya? Kurvanya seperti ini. Kita anggap ya kita lihat di yang sisi vertikal ini adalah kuantitas atau output atau hasil produksi yang bisa diproduksi oleh satu usaha. Dan kalau di sini usaha kue adalah usaha kue. Nah, input yang meskipun ini tidak mungkin, tapi saat ini kita sedang mempelajari pengaruh satu input terhadap fungsi produksi itu sendiri. Nah, kita lihat penambahan satu tenaga kerja dengan hanya menggunakan satu tenaga kerja dia bisa memproduksi 50. Ketika dia menggunakan 2 tenaga kerja, dia bisa memproduksi 90. Nah, ini yang dimaksud sebagai pertambahan tetapi semakin berkurang. Ketika kita menambah jumlah input yang sama dari 1 ke 2, namun jumlah penambahan outputnya tidak sama. Ya kan? Pertama bisa memproduksi 51 per tenaga kerja, kedua 90 untuk 2 tenaga kerja. Artinya rata-rata penggunaan produksi dari input yang digunakan berkurang dari 50 jadi 50 per 1 menjadi 90 per 2 atau satu orang hanya bisa memproduksi 45 sehingga lebih banyak pertama. Ketika kita tingkatkan lagi ini menjadi hanya bisa memproduksi 120 dengan jumlah pekerja 3 orang. Artinya satu orang hanya bisa mengerjakan 40 kue. Dan selanjutnya begitu terus semakin lama semakin menurun. Ini yang disebut sebagai law of diminishing return. Ini tabelnya dan bagaimana pengaruhnya terhadap apa? Terhadap total cost yang dikeluarkan. Sehingga dengan law of diminishing return ini penambahannya semakin berkurang, ongkos produksinya per inputnya akan menjadi semakin mahal, ya kan? Karena angka faktornya adalah 30, tapi ya, per produksinya akan semakin, total cost-nya akan semakin terlihat lebih mahal. Ya kan? Apalagi nanti diambil sebagai average cost-nya, justru akan semakin mahal. Nah, kita lihat tahunya dari mana? Dari sini. Hubungan antara biaya dan kuantitas. Biayanya akan jadi lebih mahal. Ketika kita hanya menggunakan satu tenaga kerja, ya kan, ya hanya menggunakan kalau satu orang berarti 30, ya kan, satu orang 30. Dia biayanya 30 orang, ini harusnya di sini nih, dia bisa memproduksi 30 orang, bisa memproduksi 50, ya kan, 30 kuantitasnya dapat sampai 50 di sini. Harusnya di sini mulainya, ya kan. Kemudian kalau 2 orang
Jadi 45. Biayanya 60. Nah, harusnya biayanya di sini jadi lama. Total cost factory-nya ya kan 1 kali 2 jadi 60 ini. Ya, karena 1 kali 2 karena jumlah cost factory-nya. Oh ini cost worker-nya. Ini cost factor ini ongkos tetapnya ini. Salah saya. Ini ongkos tetapnya, ini cost worker-nya 10 ini. 10 jadi per orang harganya biayanya 10 orang. Ini cost factory atau biaya tetapnya. Kita lihat di sini. 30 tadi 00 kan, tapi begitu naik 10 dia bisa memproduksi 50 ya kan, 40 di sini kan memproduksi 50 tambah 10 lagi memproduksi 90 dan seterusnya. Nanti ini teman-teman TP MP bisa dihitung sendiri dari rumus yang ada. Nah, bagaimana dengan mana sudah saya singgung, ini bagaimana dengan dua produksi, bagaimana dengan dua input. Nah, dua input ya akan terjadi kombinasi antara input A dan input B. Nah, jadi ada kombinasi A dan B dengan kombinasi yang berbeda tapi bisa menghasilkan angka yang sama. Kan? Jadi bisa A bisa B. Nah, bagaimana kombinasi ini adalah sebuah pilihan. Nah, kemudian kita nanti akan larinya kemana? Ketika isokuan ini kita cocokkan nanti ke isokos. Isokos ini, kalau isokos ini adalah kombinasi biaya yang didapatkan dari jumlah mata anggaran yang sama. Dia bisa jumlah penggunaan inputnya dari sisi penggunaan dari sisi biaya yang dikeluarkan. Dengan biaya yang sama, dia bisa mempunyai dua kombinasi. Apakah menggunakan 15-10 atau 12-12. Nah, ketika nanti digabung, dia akan mendapatkan kombinasi dari isokuan dan isokos. Dia akan berusaha untuk mencapai dengan biaya terendah dan tetap memenuhi kombinasi yang bisa menghasilkan output yang sama. Sehingga akan mendapatkan hasil kombinasi input untuk memproduksi satu barang dan jasa. Nah, ini adalah teori produksi dari sisi input. Bagaimana dari sisi output, teman-teman? Kalau kita berbicara dari sisi biaya, tadi kita belum memperhitungkan masalah biaya, kita baru berbicara masalah isokosnya adalah ketika biaya itu dimasukkan akan menjadi seperti apa kombinasinya. Nah, ketika kita sudah berbicara, ketika biaya itu sudah kita tempelkan kepada input yang ada, kita hitung sebagai sebuah produksi, maka kita akan mendapatkan materi ini, teori biaya produksi. Nah, apa sih sebenarnya biaya? Nah, tadi faktor produksi yang ditempeli biaya ini, tapi sekarang adalah keseluruhan biaya untuk memproduksi satu input. Ada beberapa definisi, saya kira tidak perlu saya jelaskan, ya kan? Kalau definisi biar tugasnya teman-teman sendiri. Nah, ini yang tadi dibahas atau mulai dari sini dulu ya. Kita sebelumnya kita kenali dulu pengertian oleh kelompok satu ya, tetapi teman-teman mungkin masih ada yang bingung TC apa, TFC apa, AC apa kan. Sebaiknya dijelaskan dulu. TC adalah biaya produksi. Ini ada lagi ya. Ya, ini karakteristik hubungannya dulu. Oke, di sini dulu lah, guys. Nah, biaya adalah faktor dari input, ya kan? Output ini dipengaruhi oleh input. Nah, sedangkan biaya sendiri adalah faktor dari outputnya. Jadi fungsi biaya itu dipengaruhi oleh jumlah output yang dikeluarkan. Nah, jadi fungsi itu apa sih? Fungsi adalah perilaku itu sendiri, perilaku biaya. Nah, perilakunya dipengaruhi oleh karakteristik fungsi
dan harga input yang digunakan. Ini variabel yang mempengaruhi dari variabel biaya itu sendiri. Nah, kemudian apa saja yang mempengaruhi? Nah, ini adalah yang disebut biaya karakteristiknya atau pembagiannya. Ada yang beberapa kita sebut sebagai biaya total. Total adalah biaya keseluruhan untuk memproduksi output. Jadi misalnya kita produksi 5 output, seluruh biaya yang dikeluarkan itu dihitung. Nah, berapa keseluruhan biaya itu disebutkan sebagai biaya total. Berarti untuk memproduksi berapa tadi yang dikatakan 5 output atau berapa silahkan. Tapi keseluruhan biayanya itulah disebut dengan total biaya atau TC. Kita sebut sebagai total cost. Nah, selain itu, TC ini dibagi dua sebenarnya. Dalam jangka pendek ya, kita bicara dalam jangka pendek dibagi dua, yaitu total biaya tetap atau total fixed cost ya, di dalam bahasa Inggrisnya total fixed cost, disingkat TFC, adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya atau jumlahnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Jadi begitu biaya itu sudah dikeluarkan, berapapun jumlah outputnya dalam jangka pendek ya, itu tidak terpengaruh. Jadi ya sudah segitu. Misalnya kita punya biaya tetap 1.000, misalnya biaya tetap untuk apa? Sewa gedung misalnya, atau sewa toko, sewa ruko. Jadi kita sudah jualan atau belum, atau kita sudah memproduksi satu barang atau belum, ketika kita sudah deal akad untuk menyewa satu gedung, ya sudah, satu gedung itu akan keluar tetap. Jadi digunakan maupun tidak digunakan, biaya itu tetap keluar. Ini disebut sebagai total cost. Nah, apakah dia mau memproduksi 1 atau 500 atau 1.000, ya harganya dia yang dikeluarkan tetap. Sebaliknya, di lain pihak ada yang namanya total variable cost. Nah, ini adalah keseluruhan biaya untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, atau jumlahnya biasanya sesuai dengan penambahan jumlah output yang dihasilkan. Meskipun tidak selalu sebanding, tidak selalu proporsinya selalu sama, tapi dia tetap mengikuti jumlah output yang ada. Ini adalah TC, TFC, dan TVC. Nah, selain itu, di pelajaran kita lebih lanjut, nanti kita akan coba analisa lebih dalam lagi melalui analisa rata-rata. Nah, apa rata-rata itu? Kalau rata-rata fixed cost itu average fixed cost, kita singkat dengan AFC. Nah, itu adalah fixed cost dibagi. Nah, rata-rata berarti dibagi dengan apa? Dengan kuantitas. Kalau kita bicara tentang teori produksi, kita rata-ratakan, berarti pembaginya adalah jumlah output yang dikeluarkan, jumlah kuantitas output yang dikeluarkan. AFC, AVC ini adalah rata-rata variabel dibagi dengan output. AC adalah biaya rata-rata biaya total atau total rata-rata. Ini dibagi TC dibagi. Nah, sedangkan marginal itu adalah selisih penambahan. Jadi selisih penambahan output atas selisih penambahan biaya atas penambahan output. Jadi misalnya outputnya nambah 5, biayanya nambah 1.000, maka selisihnya adalah 1.000 dibagi dengan 5. Berarti selisih penambahannya itu adalah 200 per unit selisih kuantitas yang dihasilkan. Bagaimana dengan kurvanya? Kurva pada slide sebelumnya tentang TC, TFC, dan TVC ini adalah kurvanya seperti ini. Kita lihat TFC ini, jika di sini adalah titik biaya produksi tertentu, kita ambil misalnya tadi 1.000, maka berapapun jumlah output yang dikeluarkan, kita mau 1, 2, 3, 4, maka titik di sini tidak akan berubah naik maupun turun, dia akan tetap di sini. Sehingga kita tinggal ambil, kalaupun kita ketemu dengan jumlah output, akan kita gabungkan akan seperti garis lurus. Jadi titiknya hanya akan ada sepanjang ini dengan output yang dikeluarkan. Kenapa? Harga di sini tidak berubah, biayanya tidak berubah. Nah, sedangkan total variable cost
Dia mulai dari nol. Karena apa? Dia mengikuti berapa jumlah kuantitas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Begitu dia mulai produksi di sini, di kuantitasnya, kita ambil di garis kuantitas misalnya 5 di sini, maka biayanya juga akan mengikuti naik, kan? Berapa naiknya. Nah, sedangkan total cost adalah karena dia adalah jumlah dari total fixed cost dan total variable cost, maka dia titik nolnya dia akan berada di sama dengan total variable, total fixed cost yang di titik nol total cost. Nah, sedangkan penambahannya dia akan mengikuti polanya dari pola total variable cost. Nanti akan berbeda lagi. Coba kita bahas di sini. Ya, saya hilangkan dulu nih. Ini kemarin buat latihan. Ya, teman-teman saya ajak mikir bareng-bareng. Nah, ini contoh bagaimana biaya produksi secara tabel kita tampilkan. Yang paling kiri ini adalah jumlah penambahan input yang digunakan. Nah, input yang digunakan di sini yang diperhitungkan hanya satu, yaitu tenaga kerja. Jadi input faktor produksi yang digunakan hanya satu, tenaga kerja. Nah, produksi ini adalah output. Berapa penambahan output yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini adalah variable fixed cost. Ya. Kita lihat ya karakteristik dari fixed cost dia tetap tidak berubah dari atas sampai ke bawah. Kan teman-teman bisa lihat angka dari tenaga kerja 0 sampai tenaga kerja 10 dia tidak berubah. Ya, ini disebut sebagai fixed cost. Sebelahnya adalah variable cost. Lihat, ketika dia 0, fixed variable cost-nya juga 0. Dia juga bertambah sebagaimana dengan penambahan pada input dan juga pada output-nya. Jadi, output-nya nambah, fixed variable cost-nya juga nambah. Ini adalah penambahan dari total cost adalah fixed cost ditambah variable cost. Tinggal ditambahkan di kolom fixed cost ditambah dengan variable cost. Average fixed cost-nya adalah fixed cost dibagi dengan jumlah kuantitas. Average variable cost-nya sama, variable cost dibagi kuantitas, average cost-nya adalah total cost dibagi dengan kuantitas. Dengan marginal cost-nya adalah perubahan yang terjadi ketika output-nya bertambah. Oke, teman-teman sekarang bisa dibaca. Ya. Paham ya? Oke, sekarang silakan 1 sampai 10. Di sini ada 1, 2, dan 3. 1, 2, 0, 1, 2 sudah terisi. Silakan dicoba cepet-cepetan. 3 sampai 10 ada yang mau coba? Pak, saya mau coba input nomor 4 atau nomor 5 atau nomor 7, nomor 8, 9, terserah. Silakan duluan. Kelompok presenter silakan catat hasil diskusi ini. Siapa yang bisa menjawab nanti diberikan catatan di resume yang kalian buat. Ya, mulai waktu dari sekarang. Ya. Ada yang masih tengok-tengok. Saya salut Mas Ilham. Cepat ambil alat tulis, dilihat, dihitung. Kalau pakai laptop bisa buka Excel, pindah Excel, hitung aja. Dan ada yang sudah live meeting. Tahu siapa nggak usah dibahas. Kita nggak tahu apakah karena sinyal dan lain sebagainya. Mas Erlangga kayak tenang-tenang saja, tapi prosesor di dalamnya terus bekerja karena dia pakainya mencongak ya. Mencongak. Kalau bahasa kerennya sekarang, kalau dia ini sudah pakai artificial intelligence. Jadi begitu lihat prosesor di dalamnya sudah bekerja, nanti akan ditampilkan di layarnya. Pak, sekian Pak. Mbak Putri dia juga tenang. Oh, komat komit. Selain mengerjakan, dia juga sambil berdoa.
Semoga bisa cepat selesai. Yang lain silakan. Ada yang mau volunteer? Silakan. Kelompok presenter yang bertugas juga boleh menjawab ya. Jangan jadi penonton saja. Silakan dicoba yang paling mudah, yang paling Pak, saya sudah Pak. Nanti tak bantu mengisikan di sini. Kursor saya nggak kelihatan ya kalau saya pakai gerak-gerakan di apa? Di materinya kelihatan nggak? Tidak ya. Oke. 2 menit sudah, belum ada yang mencoba. Kalau menjawab PC saja boleh, Pak? Ya, satu baris, Kak. Jangan satu ini. Kita ambil satu input, jawabnya satu baris. Itu ya, Kak ya. Pak, saya izin menjawab. Oke, silakan Mbak Dewi Lestari. Yang ini Pak, yang apa namanya? Yang tenaga kerja ketiga. Oke, tenaga kerja. TC-nya itu FC plus VC, jadi 50.000 plus 150.000 jadi 200. 200. Tulis ya. Kelihatan nggak? Saya tulis di sini. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, lanjut. Terus FC-nya FC dibagi dengan Q kuantitas. Jadi FC-nya itu 50.000 dibagi dengan 6. Yaitu 8.333,33. 8 ya, 86 ya. 8.333,33 Pak. Terus AVC-nya yaitu VC dibagi dengan kuantitas. Jadi VC-nya itu 150.000 dibagi dengan 6. Yaitu 33.333,33. Ini. J Pak, 33 Pak. Lanjut. Terus AC itu TC per Q, jadi total cost-nya itu 200.000 dibagi dengan Q-nya 6. Jadi total cost-nya 200.000 bagi 6, 33.333. Bentar Pak, bentar. Bentar Pak, bentar. Total cost-nya ini apa? 200.000 dibagi dengan 6 Pak. Bentar ya Pak. Ya Pak, 33.333,33. Terus kalau visinya tadi kan 150 dibagi dengan, bentar ya Pak, 25.000 Pak, maaf, yang APC-nya itu 25.000. Ganti ini. Maaf Pak. Terus apa namanya, MC itu delta TC per delta Q. Jadi MC-nya itu 200 dikurangi dengan 150 dibagi 6 kurangi 3. Jadi 100 dibagi 3, 16.666,6. Benar enggak Pak? Ya, yang tahu temanmu. Silakan dikatakan teman-teman. Izin bertanya Pak, rumus MC tadi gimana Pak? Yang gimana? Rumus MC tadi, cara mencari MC. Mbak Dewi bisa menjelaskan rumus MC? Ya, delta TC dibagi dengan delta Q. Delta TC dibagi dengan delta Q. Atau bahasa ininya, selisih penambahan 2 kurangi TC1 plus Q2 min Q1. selisih penambahan outputnya. Kalau di sini MC-nya berarti berapa dibagi berapa?
delta itu kan berarti ya jumlah di TC-nya Iya. 200 200 dikurangi 10 sama dengan bentar Pak, bentar. Aku malah jadi bingung. delta TC-nya berarti kan 200 dikurangi 150. 150 dibagi 6 dikurangi 3. Nanti dulu 6-nya nanti dulu. Delta Q-nya berarti 6 dikurangi 3. ya sama dengan 3. Berarti delta TC adalah sama dengan 50 benar? Dibagi dengan delta Q adalah 3 sama dengan 50 dibagi 3 sama dengan 16,667. Ini sudah ada sama. Itu mas pertama clear? Oke Pak, makasih Pak. Coba lagi. Boleh langsung loncat ke baris 5 Pak? Silakan. Oh, keren ini. Baris 5 ya. Mas Ilham. Iya Pak. Nah, gini dong. Untuk Siap. baris 5 yang TC-nya itu 300.000. Oke. Terus AFC-nya itu 3.333,33. 3, gini. Oke. Ya, 3.333. Terus AVC-nya 16.666. Ini. Terus AC-nya itu 20.000. Dan MC-nya dari 300 min 250 dibagi delta I jadi 50.000 dibagi 5 adalah 10.000 MC. Oke. Ada yang menyanggah? Saya coba nomor 4 Pak. Oke, nomor 4. Masih apa nih? Saya lihat dulu. Mas Pratama Jalu Pak. Oke, Mas Pratama Jalu. Kelompok yang bertugas ditulis ya. Tadi Mbak Dewi Lestari gimana kabarnya? Novelnya sudah berapa ini? Dewi Lestari trilogi ini kan apa? Penulis trilogi ini kan? Saya lupa. Filosofi kopi. Ada novelnya. Ya, silakan Mas Pratama. TC-nya 250.000. Oke. AFC-nya 5.000. Kalau kecil tak pakai titik, kalau enggak, yuk lanjut. Terus AVC-nya itu kebalik Pak, AFC-nya 4 Pak. AFC-nya 4. 4. Yakin? Yakin Pak. AFC atau AFC ini? AFC. AFC 4.000. 4 saja Pak. Ya 4.000. 4 atau 4.000? 4 aja 4. 4. Ya. Terus AVC-nya 20.000. Oh. Oke. Terus AC-nya 25.000. Oke. MC-nya 57.500. 500. Iya Pak. Ya, semoga lah. Maaf kalau salah Pak. Oke, ada yang menyanggah? Yang AFC Pak. Yang AFC Pak. Yang AFC berapa? 5.000. 5.000. Oke. Oh iya. Ada lagi? Maaf Pak. MC-nya benar?
MC-nya benar nggak? TC-nya berapa? Delta TC-nya? Delta TC-nya itu 50.000 dibagi sama delta Q 4, berapa? jadinya 12.500. Ini Mas Pratama nggak apa-apa sudah mencoba Mas? Ya makasih Pak. Oke, jadi salah nggak masalah, yang penting jadi tahu, bener kan? Oke. Siap Pak. Oke, nggak masalah Mas Pratama. Oke, kalau kita teruskan ini, kita akan tahu nih nanti output optimalnya dengan biaya. Kita kalau mau tahu biaya paling efisien kalau kita teruskan nanti di angka berapa? Ada yang silakan, yang lain teruskan dulu. Kan? Saya teruskan ya. Saya ambil sebagian aja kalau kita mau teruskan, karena nanti harus dihapus lagi karena ya ini 350 ya kan? Ini berapa? Atau salah. Saya ambil di sini. Ada yang bisa bantu di sini? 20.000. Terus berapa ini? 350 bagi 19. Belas 421 100 22. Di sini 50 bagi 4 ini bagi 12 setengah ya. Ini 50 bagi 3 Oke, saya ambil yang 20 saja. Nah, kita lihat berapa rata-rata minimum dari total produksi, dari produksi yang bisa dihasilkan dari biaya minimum. Ya, rata-rata minimum dari total produksi dia berada di level output yang berapa? Atau di level input berapa? Halo? Rata-rata
umumnya paling rendah di sini ada di angka 18.000, benar ya? Harus cek lagi kalau 450 dibagi 475 ini salah ini. Ini ya, putus ya. Oke, kalau kita lihat ya, di mana produksi dengan biaya minimum, ya, dengan rata-rata biaya minimum itu berada di level berapa? Ketika kita tambah ya, kosnya berapa? 7 ya. Kenapa biayanya adalah 118.000? Nah, 182 kalau nggak salah, ya kan? Tapi di MC-nya ini yang paling optimum ada di ya 10 ke 15. Ya, dia pertambahannya yang paling optimum itu adalah ketika biaya yang paling sedikit, penambahannya per unit produksi itu ada di angka 12 ke 10 atau di output yang kelima. Ini biasanya agak jarang terjadi biasanya, tapi ternyata di Indonesia seperti ini kayak gitu. Nah, kalau kita buat seperti kurva, mana selesai itu. Kalau angka-angka tadi dibuat titik-titiknya, maka kita akan ketemu angka yang semacam ini, di mana AFC yang merah ini di sini. AFC-nya akan semakin turun, ya kan, semakin turun kan. Kemudian average cost-nya terlihat nggak sampai selesai ya, tapi dia akan bentuk apa lengkung yang semacam ini average cost-nya. Nah, sejalan dengan average cost-nya yang biru, AFC AC-nya ada di atasnya sedikit karena dia apa? Dia sudah mengandung apa? Fixed cost, ya kan? Kalau dia mengandung fixed cost, dia akan berada di atas. Kemudian ya MC-nya dia akan berbentuk semacam ini, ya kan? Hitam ini. Ya, lihat. Nanti teman-teman konfirmasi, silakan nanti dibuat kurvanya dengan gabungan titik-titik pertemuan antara biaya produksi dan kuantitas. Nanti apakah ketika titik-titik dihubungkan, ya kan titik-titik ini jadi dengan hubungkan ya antara AFC, AVC, AC dan MC, nanti apakah akan bekerja sama? Kalau yang 3 kolom yang pertama yang fixed cost, variable cost dan total cost akan berbentuk kurva yang semacam ini yang ada di slide ke 9. Nah, pada titik kita mencari yang rendah, titik yang kita cari adalah average cost rendah, jadi average total cost rendah, di mana biasanya akan bergantung kepada disinilah yang ada optimum. Dia akan bertemu dengan MC jika mulai dari naik sedikit dengan average cost yang terendah. Jadi yang dicari oleh perusahaan tentu adalah biaya yang paling rendah per unit produksi untuk bisa memproduksi satu barang. Nah, dia akan berhenti pada output ketika biayanya itu paling optimum.
di angka berapa biaya paling optimum, ya penambahan inputnya dia akan berhenti kepada di tenaga yang ketujuh. Karena apa? Yang paling optimum di sini ini. Kalau dia nambah lagi, justru biaya di produksi akan semakin naik. Dalam jangka pendek ini akan terjadi, kan? Kalau saya bacakan, teman-teman bisa baca sendiri. Ini adalah FP, lanjut aja. Ini FPC, kan? Samanya ini adalah keterangan yang tadi atau tadi kita bayangkan. Nah, dalam jangka panjang, tadi dalam jangka pendek ya, dalam jangka pendek kita memperhitungkan satu biaya namanya, tetapi dalam jangka panjang kita akan mengeliminir namanya fixed cost, karena fixed cost akan menjadi variable cost di dalam jangka panjang. Jadi semua biaya kita perhitungkan sebagai variable cost. Bagaimana kita menurunkan biaya tersebut dalam apa? Kurva pertama di dalam slide ini, kan kurva pertama ini adalah menunjukkan apa coba? Ya kan? Ini adalah perpotongan isop cost yang lengkung ini I1, I2, I3 dan isop 1 di I1, I2, I3 dan isop cost anggaran ini adalah isop cost. Nah, kalau kita tarik jalur ekspansi ya kita tambah produksi. Kalau isop kan berada di titik-titik yang sama di kuantitas satu, dia ada di sepanjang di titik-titik yang menghubungkan kurva melengkung dari I1 itu. Kalau kita ekspansi ke I2, kita akan ketemu kombinasi yang baru, tapi dengan output yang berbeda. Kita naikkan lagi ekspansi lagi, kita akan ketemu output yang baru dengan kombinasi yang baru juga. Ini namanya jalur ekspansi, ya kan? Nah, dari jalur ekspansi ini akan muncul namanya total cost, ya kan? Kalau KRL kita berikan masing-masing atribut harganya, maka kita akan tahu berapa harga masing-masing total cost. Nah, dengan total cost ini, dalam jangka panjang ekspansi ini akan membentuk kurva long total cost. Long total cost ini dalam jangka panjang. Kemudian ketika kita turunkan lagi menjadi average total cost, average cost dan marginal cost, maka kita akan membentuk namanya low marginal cost dan low average cost. Ini dalam jangka panjang. Ya, ini adalah kombinasi jadi input 1, output 1, 2 dan output 3 akan didapatkan nanti biaya yang paling optimum, yang paling rendah dalam jangka panjang. Nah, di mana LAC dan LMC ini adalah derivasi dari short average cost yang tadi kita hitung secara jangka pendek. Jadi short average cost kan jangka pendek ini akan didapatkan kombinasi semacam ini. Jika kita sudah optimum di jangka pendek, nah tambah ekspansi lagi, kita akan menemukan kurva ini nanti akan optimum pada akhirnya selama jangka panjang di titik yang paling rendah, yaitu di SAC 6 dan antara SAC 5 dan ini kita sebut sebagai long average cost, dan akan ketemu sama juga nanti kalau kita menghitung marginal cost akan ketemu kalau kita cari di masing-masing short marginal cost akan ketemu garis long marginal cost di sini. Apa maksudnya? Dalam jangka panjang kita akan menemukan titik yang paling efisien untuk memproduksi barang dan jasa. Jika pasar adalah pasar sempurna, maka titik ini akan menjadi juga garis harga yang akan ditetapkan dalam jangka di dalam pasar persaingan sempurna. Karena pasar persaingan sempurna akan bersaing pada titik yang paling optimum, jadi biaya yang paling efisien. Kemudian skala ekonomis dan tidak ekonomis dan bisa dibaca sendiri karena tadi sudah diterangkan oleh presenter. Jadi kelompok 1
Artinya kalau kita tambah kita tarik yang paling rendah, kalau masih di sisi sebelah kiri dan bisa lebih rendah lagi, itu bisa dikatakan sebagai garis skala ekonomis. Sampai optimumnya nanti di paling ekonomis ada di SAC 5 atau di antara itu. Kalau tidak ekonomis yang sebelah kanan yang SAC semakin naik semakin. Nah, di dalam jangka panjang analisa ekonomi kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata average cost dalam jangka panjang. Jadi kita meminimumkan di jangka panjang tergantung pada dua hal, yaitu tingkat produksi yang ingin dicapai atau output yang ingin dicapai dan sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Ya, nah, titik persinggungan dalam kurva AC disebut sebagai biaya produksi yang paling optimum, yang paling ke bawah nanti. Kondisi yang paling bawah dari blok average cost adalah kondisi paling optimum. Ada berbagai tingkat produksi yang akan sampai produsen dalam data. Jadi meski dihitung secara fakta, average cost, nah nanti pada saatnya dia akan menuju kepada yang paling optimum, yang paling bawah dalam panjang. Jika masih ada perusahaan yang short average cost-nya masih di atas rata-rata jangka panjang, berarti dia masih belum efisien. Dia akan menuju yang paling. Itu yang bisa kami sampaikan. Sudah lebih dari 10 menit. Diskusinya nanti tanya jawabnya silakan dilanjutkan di grup kelompok aja di grup WA. Tetap meresum hasil diskusi tadi, termasuk tadi yang sudah kita sampaikan. Ada Tari, Mas Pratama Jalu, kemudian Mas Ilham, diberikan apresiasi di dalam resum kelompok 1 gitu ya. Kalau teman-teman mau katakan apa yang saya sampaikan sebagai tambahan presentasi, monggo silakan. Jelas tanya jawabnya nanti jadi tanya jawabnya nanti dilakukan oleh kelompok sendiri. Nanti kalau ada yang kurang pas nanti akan saya nimbrung di sana. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah bisa. Ada yang mau ngabuburit, Mas Ilham ini kan sudah tiga jam ini. Ya, ada yang sampaikan? Belum Pak, belum ada. Perempuan Pak. Ini namanya anak Pak Jokowi. Kaisang. Kalau nggak ada, maaf. Memilih ruangnya di kelompok 1 silakan. Sekian untuk presentasi dan tanya jawab hari ini dengan topik biaya dan keputusan ojek jangka panjang. Saya mewakili kelompok 1 mohon maaf atas sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih kepada rekan-rekan atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.